Harga bensin melambung hingga 30% dalam 3 bulan terakhir, menyentuh angka Rp15.000 per liter di sebagian besar SPBU kota-kota besar. Angka itu bukan sekadar statistik semata, ia menandai lonjakan pengeluaran rumah tangga yang paling signifikan dalam 1 dekade terakhir. Jika Anda menelusuri catatan keuangan keluarga, akan terlihat bahwa biaya transportasi naik hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan kenaikan rata-rata makanan, listrik, atau cicilan kredit. Pada minggu-minggu pertama setelah kenaikan tersebut, rata-rata pengeluaran bulanan keluarga menambah beban sebesar 12,5%, dan sebagian besar beban itu datang dari bahan bakar. Mengapa hal ini terjadi, dan apa yang bisa kita lakukan agar beban tersebut tidak menggerogoti anggaran hidup? Mari kita kupas tuntas, mulai dari akar penyebab hingga langkah-langkah praktis yang dapat langsung Anda terapkan. Kita semua tahu bahwa biaya hidup memang selalu bergerak naik turun, namun kenaikan BBM memiliki efek domino yang unik. Pertama, BBM adalah komponen utama dalam biaya transportasi pribadi, baik mobil, motor, maupun kendaraan niaga kecil. Kedua, transportasi memengaruhi hampir semua aspek lain dalam pengeluaran rumah tangga. Makanan, karena harga bahan makanan naik akibat biaya distribusi, listrik, karena peningkatan penggunaan AC dan pemanas di kendaraan, bahkan cicilan kredit, karena perusahaan pembiayaan menyesuaikan tarif angsuran bila pendapatan konsumen menurun. Dengan kata lain, kenaikan BBM bukan hanya menambah tagihan bensin, ia menambah beban pada seluruh struktur biaya. Akar penyebab kenaikan BBM kali ini dapat dilihat dari 3 sudut. Pertama, fluktuasi harga minyak dunia yang dipengaruhi oleh geopolitik dan kebijakan produksi OPEC. Kedua, kebijakan pemerintah yang menyesuaikan tarif pajak dan subsidi, yang pada saat ini menurunkan subsidi secara bertahap untuk mengurangi beban fiskal negara. Ketiga, peningkatan permintaan domestik yang dipicu oleh pemulihan ekonomi pasca pandemi, di mana lebih banyak orang kembali menggunakan kendaraan pribadi sebagai alternatif transportasi umum yang masih dirasa kurang aman. Kombinasi ketiga faktor ini menciptakan tekanan harga yang kuat, dan karena BBM adalah komoditas yang sangat elastis, dampaknya terasa langsung di kantong konsumen. Untuk memahami seberapa besar dampak kenaikan BBM terhadap pengeluaran lain, mari kita bandingkan laju pertumbuhan masing-masing kategori setelah kenaikan harga bahan bakar. Data terbaru menunjukkan bahwa biaya transportasi naik rata-rata 18% dalam 6 bulan terakhir, sementara biaya makanan hanya naik 6%, listrik naik 4%, dan cicilan kredit naik 2%. Jika kita visualisasikan data tersebut dalam sebuah grafik garis sederhana, akan muncul 4 garis berwarna berbeda. Garis transportasi melesat tajam ke atas, hampir menembus batas atas grafik, sementara 3 garis lainnya naik perlahan, hampir paralel. Visualisasi ini memberi gambaran jelas, transportasi adalah kategori yang paling sensitif terhadap fluktuasi BBM, dan oleh karena itu menjadi prioritas utama dalam strategi penghematan. Setelah memahami mengapa transportasi menjadi beban terbesar, selanjutnya kita perlu menyiapkan kerangka kerja, framework, untuk mengurangi dampak tersebut. Kerangka kerja yang saya rekomendasikan terdiri dari 3 pilar utama, optimalisasi penggunaan kendaraan, diversifikasi moda transportasi, dan pengelolaan kebiasaan konsumsi energi. Penerapan ketiga pilar ini secara bersamaan akan menghasilkan penurunan signifikan pada total pengeluaran bulanan, bahkan dalam kondisi harga BBM terus naik. Pilar pertama, optimalisasi penggunaan kendaraan, berfokus pada cara mengemudi yang lebih efisien. Disinilah teknik mengemudi, fuel efficient, menjadi kunci. Mengurangi kecepatan konstan pada jalan tol dari 120 km per jam menjadi 100 km per jam dapat menurunkan konsumsi bahan bakar hingga 12%. Karena hambatan aerodinamis berkurang secara eksponensial. Selanjutnya, menghindari akselerasi dan pengereman mendadak, serta memanfaatkan momentum kendaraan, dapat menambah efisiensi hingga 8% lagi. Mengganti ban yang sudah aus dengan ban berteknologi rendah rolling resistance, serta memastikan tekanan ban selalu sesuai rekomendasi pabrik, juga memberikan penghematan tambahan sekitar 3%. Semua langkah ini tampak sederhana, namun bila diterapkan secara konsisten oleh satu keluarga, total penghematan dapat mencapai hampir 20% dari konsumsi BBM bulanan. Pilar kedua, diversifikasi moda transportasi, mengajak kita untuk tidak bergantung sepenuhnya pada kendaraan pribadi. Salah satu strategi paling efektif adalah carpooling, atau berbagi tumpangan. Jika 2 atau 3 keluarga di lingkungan Anda sepakat untuk bergiliran mengantar anak ke sekolah atau berangkat kerja, maka total kilometer yang ditempuh per kendaraan berkurang signifikan. Misalnya, dalam 1 minggu perjalanan pulang pergi ke kantor biasanya menempuh 200 km per orang. Dengan carpool, jarak yang harus ditempuh per mobil dapat berkurang hingga 70%, sehingga konsumsi bahan bakar turun sebanding.
Alternatif lain adalah beralih ke transportasi umum yang kini semakin terintegrasi di kota-kota besar, dengan jaringan bus rapid transit, BRT, dan kereta komuter yang menawarkan tarif flat harian. Meskipun biaya tiket tampak menambah beban, bila dihitung per kilometer, transportasi umum biasanya lebih murah daripada mengisi bensin setiap hari. Terakhir, bagi yang tinggal di area yang memungkinkan, bersepeda atau berjalan kaki untuk jarak pendek tidak hanya menghemat BBM, tetapi juga meningkatkan kesehatan. Pilar ketiga, pengelolaan kebiasaan konsumsi energi, menuntut kita meninjau kembali pola penggunaan listrik dan peralatan rumah tangga yang berhubungan dengan transportasi. Contohnya, penggunaan charger mobil listrik di rumah pada malam hari dapat memanfaatkan tarif listrik yang lebih rendah, sehingga total biaya energi berkurang. Bagi pemilik mobil konvensional, mengurangi penggunaan AC pada perjalanan singkat, atau menyalakan ventilasi alami, dapat menurunkan beban mesin dan konsumsi bahan bakar. Di sisi rumah, memastikan lampu LED di area parkir atau garasi, serta menonaktifkan peralatan listrik yang tidak diperlukan saat kendaraan tidak dipakai, membantu menurunkan tagihan listrik yang secara tidak langsung dipengaruhi oleh kenaikan BBM. Setelah memahami 3 pilar tersebut, mari kita masuk ke langkah-langkah praktis yang dapat Anda terapkan mulai hari ini. Langkah pertama adalah melakukan audit penggunaan bahan bakar selama 1 bulan terakhir. Catat setiap pengisian, jarak tempuh, dan kondisi lalu lintas. Dari data tersebut, hitung rata-rata konsumsi per 100 km, lalu bandingkan dengan spesifikasi pabrikan kendaraan Anda. Jika selisihnya signifikan, berarti ada kebocoran efisiensi yang harus diperbaiki. Langkah kedua, lakukan penyesuaian kebiasaan mengemudi. Mulailah dengan mengatur kecepatan konstan pada jalan utama, gunakan cruise control bila tersedia, dan hindari menyalakan mesin saat berhenti lebih dari 1 menit. Langkah ketiga, susun jadwal carpol bersama rekan kerja atau tetangga. Buat grup chat, tentukan titik pertemuan, dan atur rotasi pengemudi sehingga beban tidak jatuh pada satu orang saja. Langkah keempat, evaluasi opsi transportasi umum. Cek jadwal BRT atau kereta komuter yang melintasi rute Anda, dan pertimbangkan membeli kartu langganan bulanan yang biasanya lebih ekonomis. Langkah kelima, optimalkan penggunaan energi di rumah. Ganti semua lampu dengan LED, gunakan timer untuk charger mobil, dan matikan peralatan listrik yang tidak diperlukan saat kendaraan tidak dipakai. Setiap langkah di atas memiliki waktu implementasi yang berbeda. Audit penggunaan bahan bakar dapat selesai dalam 1 minggu, karena Anda hanya perlu mengumpulkan data harian. Penyesuaian kebiasaan mengemudi membutuhkan periode adaptasi sekitar 2 minggu, karena otot-otot kebiasaan harus terbiasa dengan kecepatan konstan dan pengereman halus. Penyusunan jadwal carpol biasanya memerlukan koordinasi awal selama 3 hingga 4 hari. Setelah itu jadwal dapat berjalan stabil. Evaluasi transportasi umum memerlukan riset singkat tentang tarif dan rute, yang dapat selesai dalam 1 atau 2 hari. Optimasi energi rumah dapat dimulai segera, namun penggantian lampu LED dan instalasi timer mungkin memerlukan 1 hingga 2 minggu tergantung ketersediaan barang. Tidak jarang, ketika menerapkan langkah pertama, banyak orang menemukan bahwa konsumsi bahan bakar mereka masih lebih tinggi daripada yang diharapkan. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah mengabaikan faktor beban kendaraan. Memuat barang berat di bagasi atau menambahkan aksesoris aerodinamis yang tidak efisien dapat meningkatkan konsumsi hingga 5%. Solusinya, lakukan penurunan beban yang tidak perlu, dan pilih aksesori yang memang terbukti mengurangi drag. Kesalahan lain adalah mengandalkan hanya 1 kali carpol tanpa mengukurnya secara rutin. Tanpa pencatatan jarak tempuh dan biaya bensin yang dihemat, sulit mengetahui apakah skema tersebut benar-benar mengurangi beban. Oleh karena itu, buatlah tabel sederhana di buku catatan atau aplikasi pengelola keuangan pribadi, dan catat setiap kali Anda menggunakan carpol atau transportasi umum. Dengan data ini, Anda dapat menghitung persentase penghematan secara objektif. Setelah Anda melaksanakan semua langkah tersebut, penting untuk mengukur apakah upaya Anda berhasil. Salah satu cara paling sederhana adalah membandingkan tagihan bahan bakar bulanan sebelum dan sesudah implementasi. Jika penghematan mencapai setidaknya 15%, berarti strategi Anda efektif. Selain itu, perhatikan perubahan pada kategori pengeluaran lain yang dipengaruhi oleh transportasi, seperti belanja kebutuhan pokok. Jika harga makanan di pasar tradisional turun karena biaya distribusi berkurang, Anda akan melihat penurunan di bagian belanja bulanan. Catat semua perubahan ini selama 3 bulan berturut-turut, kemudian hitung rata-rata penurunan total pengeluaran rumah tangga. Jika total pengeluaran turun lebih dari 5%, berarti dampak positif dari strategi mengelola BBM telah meluas ke seluruh anggaran. Namun,
tidak semua upaya berjalan mulus. Risiko umum yang mungkin Anda temui meliputi ketergantungan pada satu moda transportasi yang tiba-tiba tidak tersedia, misalnya penutupan rute BRT karena pemeliharaan, atau perubahan jadwal kerja yang membuat charpol menjadi tidak praktis. Untuk mengantisipasi hal tersebut, selalu miliki rencana cadangan. Simpan dana darurat khusus transportasi yang dapat digunakan untuk mengisi bensin secara darurat, atau siapkan alternatif rute yang dapat diakses dengan sepeda. Selain itu, perhatikan pula faktor cuaca. Pada musim hujan, penggunaan sepeda atau berjalan kaki menjadi kurang nyaman, sehingga Anda perlu menyesuaikan kembali frekuensi charpol atau mempertimbangkan layanan ride-hailing yang menawarkan tarif khusus untuk penumpang yang berbagi kendaraan. Jika langkah awal tidak memberikan hasil yang diharapkan, jangan langsung menyerah. Evaluasi kembali data yang Anda kumpulkan. Apakah catatan konsumsi bahan bakar akurat? Apakah Anda memang mengikuti semua prinsip mengemudi efisien atau masih ada kebiasaan menekan gas secara berlebihan? Apakah jadwal charpol sudah terkoordinasi dengan baik atau masih ada tumpang tindih yang menyebabkan kendaraan tetap berjalan kosong? Dengan menelusuri kembali titik-titik lemah tersebut, Anda dapat melakukan perbaikan mikro yang pada akhirnya menghasilkan perbaikan makro. Selain langkah-langkah teknis, ada aspek psikologis yang tidak kalah penting. Kenaikan BBM sering menimbulkan rasa frustrasi dan kelelahan mental, terutama bila pengeluaran lain tetap tinggi. Mengatasi stres ini dapat dilakukan dengan menetapkan tujuan keuangan jangka pendek yang realistis, misalnya menabung 5% dari penghasilan bulanan untuk dana darurat transportasi. Tujuan kecil ini memberi rasa pencapaian dan memotivasi Anda untuk terus melanjutkan kebiasaan hemat. Selain itu, libatkan seluruh anggota keluarga dalam proses penghematan. Ajak anak-anak untuk ikut charpol, atau ajarkan mereka cara menutup pintu mobil rapat-rapat agar tidak ada kebocoran udara yang meningkatkan beban mesin. Ketika seluruh rumah tangga berperan, beban tidak hanya terpusat pada satu orang, melainkan menjadi tanggung jawab bersama. Setelah semua upaya di atas dijalankan, apa yang seharusnya menjadi hasil akhir? Secara ideal, Anda akan melihat penurunan signifikan pada tagihan bahan bakar, yang pada gilirannya menurunkan total pengeluaran rumah tangga. Lebih penting lagi, Anda akan memperoleh kebiasaan baru yang berkelanjutan, mengemudi dengan lebih sadar, memilih moda transportasi yang lebih efisien, dan mengelola energi rumah dengan lebih bijak. Kebiasaan ini tidak hanya mengurangi beban finansial, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan emisi karbon, sehingga memberikan dampak positif bagi lingkungan. Sebagai penutup, mari kita renungkan kembali pertanyaan awal. Kalau harga BBM naik lagi, pengeluaran mana yang paling cepat meledak? Jawabannya jelas, transportasi adalah kategori yang paling rentan. Namun dengan pendekatan 3 pilar, optimalkan penggunaan kendaraan, diversifikasi moda transportasi, dan kelola kebiasaan energi, Anda dapat memadamkan ledakan tersebut sebelum menyentuh dompet secara keseluruhan. Langkah-langkah praktis yang telah dibahas, mulai dari audit bahan bakar hingga charpol dan penggantian lampu LED, dapat langsung Anda terapkan hari ini. Jangan lupa untuk mencatat hasilnya, evaluasi secara berkala, dan sesuaikan strategi bila diperlukan. Jika Anda merasa video ini membantu, bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam mengurangi pengeluaran transportasi, dan strategi apa yang paling berhasil bagi Anda? Diskusi Anda tidak hanya memperkaya pengetahuan pribadi, tetapi juga memberi inspirasi bagi penonton lain yang sedang berjuang mengelola keuangan di tengah kenaikan BBM. Terus ikuti channel ini untuk mendapatkan insight keuangan lainnya, dan bersama-sama kita bangun kebiasaan finansial yang lebih kuat. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selamat berhemat. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.